Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Goes, kembali lagi bersama podcast NMTV. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi setelah beberapa hari kita nggak bikin acara podcast. Dan tamu kita pada saat ini sangat-sangat spesial. Selalu tamu kita spesial, tapi ini sangat luar biasa spesial. Kenapa? Karena di Indonesia, di negara kita, Sobat Goes yang pernah punya kesempatan untuk ikut kualifikasi IWS Enduro World Series itu baru satu orang. Siapa dia? Om Yoris. Siap Om. Apa kabar Om Yoris? Alhamdulillah baik Om. Jadi Sobat Goes, beliau inilah satu-satunya yang pernah mewakili atas nama bangsa kita Indonesia untuk ikut ajang Enduro World Series. Waktu itu di Italia. Italia Om, iya. Nah, ini podcast MNTV ingin ngulik Om Yoris cerita itu dan kita bagikan ke semua teman-teman Goes, penonton yang nonton channel ini. Sebelum Om ke sana, proses apa sih Om yang Om bisa lalui itu? Ini buat teman-teman ya, Yoris. Sedikit banyaknya cerita. Tahapan-tahapannya untuk mengikuti Enduro World Series itu Om. Oke. Terbangun satu mungkin di diri kita sendiri. Oke. Mulai dari hobi sepeda, Yoris mengikuti mungkin langsung ya Om, mengikuti kejuaraan nasional. Oke. Nasional top overall bisa meraih. Itu tergantung dari target timnya Om ya. Kalau Yoris sendiri kan itu profesional atlet, masuknya di tim racing ya Om ya. Tim racing targetnya diambilnya kemana nih setelah misalkan seri nasionalnya. Yoris ambil seri nasional top overall 2018. Alhamdulillah juara umum ke-1 Om. Selamat Om ya. Mantap. Terus alhamdulillah Yoris masih dipercaya di 2019 masih di Batik Air Racing Team. Itu 2018 Batik Air Racing Batik Air Racing Team masuk tuh 2018 awal Om, masuk ke Batik tuh. Langsung overall. Langsung overall Om di Enduro. Subhanallah luar biasa. Ya. Masuk ke 2019 dari owner maupun manajer tim, dia terutama dari tim ngasih target lumayan Om, berat buat Yoris. Kamu harus mampu nih Riz untuk sebetulnya di 2018 pun Yoris udah pernah Om mengikuti kejuaraan Asia. Langsung ke 2019 Yoris mengikuti beberapa negara ya Om. Malaysia satu terus Nepal sama Filipina Om. Filipina ya Om. Di situ tim menargetkan kamu harus benar-benar bisa bersaing nih dengan pembalap-pembalap Asia. Harus buktikan kamu. Soalnya yang saya harapkan untuk kamu tuh berprestasi tuh, apalagi di usia-usia muda, harus berjenjang Riz. Target tim tuh jangan sia-sia, jangan hanya misalkan balapan kamu tapi topnya kemana tuh nggak golnya tuh nggak ada Om. Cuman Yoris lokal menyayangkan Om. Itu Yoris sangat luar biasa itu tim Yoris menargetkan sampai ke sana. Membangun mental itu Om di sana. Yoris dari situ latihan Om, semangat ya Om, semangat mengikuti kejuaraan Asia. Alhamdulillah di Nepal, di Filipina, di Malaysia masuk Om, masuk kedua, misalkan keempat Om, alhamdulillah masih masuk. Nah di situ Yoris udah punya rasa percaya diri Yoris, bener-bener rasa yakin, emang harus ya Om, harus benar-benar punya keyakinan yang lebih untuk capaian kita, tahapan langkahnya kemana tuh. Alhamdulillah Yoris juara Asia dan dari situ juara Asia. Ya juara Asia Om. Enduro Om, juara Asia Om. Dari seri Asia itu Yoris ada qualifier-nya Om. Ya lupa ya, maaf. Ada qualifier buat langkah berikutnya untuk menuju ke IWS ya Om. Itu seri internasional kan Om. Seluruh dunia. Nah, dari situ Yoris dapat kabar nih dari tim. Ada email Om, ada email masuk. Ternyata ya pas Yoris cek di email Yoris juga ada masuk nih dari Enduro World Series. Makanya wah Yoris senang. Langsung Yoris konfirmasi Om ke tim. Om, Yoris ini ada email dari Enduro World Series. Oh ya udah saya ke manajer langsung ngomong sama owner. Ya dari situ Yoris menunggu harapan besar Yoris Om. Mudah-mudahan Yoris bisa berangkat nih Om. Terfasilitasi Om. Di situ Yoris menunggu kabar antara owner dan manajer di grup tuh saling komunikasi. Kita Yoris selaku rider memperhatikan aja Om ya. Ngintip aja Om. Deg ya Om. Nah dari situ
ada dari owner langsung, Riz, kamu udah siap belum Om untuk berangkat ke beneran Om, Yoris udah disuruh berangkat beneran ke Itali. Nah, kebetulan kan kejuaraan di Italia Om kemarin Om. Di Itali. Ya di Itali. Insya Allah Om siap Om. Ya udah, dari situ sebetulnya waktu Yoris tuh sedikit Om. Untuk kejuaraan di sana tuh mepet, langsung di situ ngurusin visa, segala macam. Visa dan kelengkapan lainnya, paspor, apa aja, paspor itu kan. Dari situ Yoris dari hari Sabtu tuh berangkat langsung ke Jakarta Om. Setelah proses visa dan lain-lain persiapan tuh langsung berangkat ke Jakarta, prepare setting sepeda di Jakarta, servis, berangkat Selasa Om. 3 hari. Ya, persiapan 3 hari berangkat langsung Selasa sampai mungkin Rabu malam ya Om ya. Hari Selasanya itu kalau nggak salah kita sempat ketemu di cycling outlet ya. Iya Om, betul Om. Pertama kali saya tahu yang namanya Yoris itu ya hari itu. Hari itu Om. Ya, waktu itu ada Om Dea yang bilang, Pak Ji, itu atlet kita yang akan mewakili Indonesia untuk berangkat di ajang IWS. Saya kan baru kenal sepeda. Iya betul. Saya nggak tahu IWS itu apa. Oh keren ya, kemana Italia? Oh ya, udah sebatas itu doang. Iya. Nggak ngerti. Jadi ternyata IWS itu kan ajang yang sangat bergengsi dunia loh bro. Iya. Betul Om. Dan Indonesia baru 1 orang, ya beliau ini duduk bareng dengan kita. Ya Om, alhamdulillah. Nah sekarang cerita untuk teman-teman semua. Terusin Om. Dari situ Yoris berangkat ya Om, udah sampai sana sama manajer tim ya. Kebetulan Om Ical di sana yang menemani Yoris untuk di Italia. Sampai istirahat mungkin Om. Terus manajer Om Ical lihat ke venue sama Yoris, minta schedule run balapan seperti apa hari-hari berikutnya, untuk hari latihan tuh kapan di situ. Hari pertama yang benar-benar Yoris ini tuh satu persiapan sepeda di sana tuh Om. Setting sepeda, fokus pengecekan sepeda dari segi kelengkapan, tool, ban dalam lebih disiapkan sama Yoris. Dari situ hari Kamis Jumat malam ya Om, ada technical meeting di sana Om. Di sana ikut technical meeting sama manajer tim. Untuk langsung ke hari berikutnya Om. Hari berikutnya pas lihat dari technical meeting tuh, Yoris dikasih tahu dari manajer, Riz, nggak ada waktu latihan yang lebih nih buat kamu. Kenapa Om? Latihan cuma 1 hari. 1 hari bisa kan Om untuk mengulang track? Nggak bisa Riz. 1 track tuh misalkan 5 track kan. 5 track tuh cuma kita dikasih waktu kesempatan cuma 1 kali Om. Untuk Jadi ini ada 5 SS kalau bahasa kita. Iya betul Om. Itu cuma dapat kesempatan satu run. Nggak bisa mengulang. Nggak bisa mengulang Om. Jadi kalau bahasanya cuma ngelihat doang. Iya. Baru-baru ngapalin. Iya. Ya makanya buat teman-teman ya, terutama kita harus benar-benar melihatnya ke orang-orang sana yang Yoris rasain pengalaman di sana tuh, satu dalam segi latihan tuh benar-benar terbatas. Apalagi untuk enduro kita berusaha jangan selalu menghafal track terlebih benar-benar. Kita emang banyak waktu, tapi jangan terbiasa menghafal track. Soalnya nanti di event-event seperti itu Om, batas waktu kita sedikit Om. Jadi refleks itu dibutuhkan. Refleks itu harus mengambil keputusan harus tepat di situ Om. Kita sekali salah ya udah Om, lain kita out udah fatal ya Om. Terus kita jangan pernah berpikir track di kita tuh udah cukup curam. Iya Om. Ternyata di sana jauh Om. Lebih curam. Iya. Makanya buat teman-teman jangan merasa udah paling hebat lah Om. Soalnya gimana Om? Yoris benar-benar masih merasa kurang Om di event itu tuh kemarin tuh. Oke. Masih benar-benar merasa kurang Om. Saya potong sedikit Om Yoris. Mungkin begini. 2018 beliau kan overall. Iya. Di lokal di Indonesia. Iya. Ya, apapun kita harus akui bahwa itu juara umum. Iya. Terbaik. Tapi ternyata pada saat ke sana Om Yoris merasa itu belum apa-apa. Belum apa-apa Om, jauh Om. Jadi berdasarkan pengalaman beliau menyampaikan kepada semua teman dan sobat goes, barangkali yang memang suatu saat nanti ada di antara kalian yang mendapatkan kesempatan yang sama. Karena
Semua orang berhak mendapatkan kesempatan dan punya Punya kesempatan. kesempatan, betul Om. Pada saat kalian punya kesempatan, ambil ilmu dan pelajaran dari Om Yoris yang Om Iya. Yoris sampaikan di sini. Jangan kaleng-kaleng. Iya betul Om. Ya kan, jangan kalau Jangan setengah-setengah Om. jangan setengah-setengah. Jadi jangan biasa ngapal track. Iya betul Om. Jadi biasakan refleks. Refleks ya. Jangan pernah berpikir track di Indo itu udah curam. Curam ya Om. Ternyata di sana jauh lebih curam. Gila Om, bener-bener. Wah, Ya. luar biasa Om. Jadi saya tambahin sedikit Om Yoris ya. Kalau Om Yoris kan nggak bisa nanya sama orang. Iya ya Om. Karena belum ada kan di kita yang udah pernah ikut ajang itu kan. Iya ya Om. Tapi kalau misalkan sekarang kan ada Om Yoris yang bisa berbagi cerita nih ke teman-teman. Iya Om. Ya untuk itu NMTV hadir Om. Iya. Jadi jangan sungkan berbagi cerita untuk menjadi sebuah ilmu. Kalaupun nanti teman-teman kita bisa berangkat ke sana Om. Iya. Yang banggakan kita juga Om. Iya betul Om. Saya mau tanya, apakah Om ke sana itu secara mandiri atau mewakili atas nama bangsa Om? Untuk kesana tuh dari tim Om. Oke, tapi yang dibawa Bawa negara Om. negara. Negara ya. Artinya bendera kan? Bendera ya. Ada merah putih kan di situ. Ada Om justru Om. Namanya bendera kan. Nah, Yoris di situ Om merasa benar-benar merinding ya Om, merindingnya. Terutama di kejuaraan Enduro World Series itu kemarin cuma di Asia cuma 3 negara Om. Indonesia, Korea, dan Jepang. Yang benar-benar merindingnya tuh Yoris benar-benar sendiri balapan tuh di sana tuh. Jadi yang dari Asia cuman 3 negara Om. dan itu Indonesia, Jepang dan Korea Om. Jepang dan Korea. Iya. Jepang, Korea kan beda Om. Iya, Walaupun sama Asianya. Iya Ya, betul Om. levelnya masih Levelnya di atas. di atas. Ya, ini satu anugerah yang luar biasa dan Om Yoris bisa. Nah, sekarang saya mau tanya Om. Balap di sana itu Om dapat peringkat apa? Kemarin Yoris mengikuti ada beberapa ya Om. Tapi yang Yoris ikuti sebetulnya kemarin Trophy of Nation Om. Perwakilan dari setiap negara. Oke, Harusnya Indonesia tuh memberangkatkan 3 pembalap Om untuk mengikuti Trophy of Nation itu. Soalnya itu balapan yang benar-benar ngetim Om. Membawa jadi kita benar-benar ngetim untuk juaranya pun kita harus benar-benar saling Om di situ tuh Om. Kebetulan Yoris hanya berangkat sendiri. Jadi Yoris ikutnya yang Trophy of Nation. Individu Om. Oke. Kejuaraan. Di situ Yoris mendapatkan peringkat 39 Om. 39 ya. Jadi begini, Om Yoris saya mau tanya. Itu kan individu. Iya Om. Tapi tetap membawa nama bangsa. Bangsa Om. Jadi jangan salah teman-teman ya. Jadi individu itu karena memang tidak ada tim. Tim ya. Tapi tetap mewakili atas nama bangsa. Saya bangga dan insya Allah kalian juga bangga semua teman-teman ya. Ada teman kita, sobat goes kita yang punya kesempatan untuk bisa berangkat di ajang Enduro World Series. Ya Om. Saya merinding Om. Ya Om, berbagi cerita juga mungkin bisa diambil buat teman-teman. Makanan di sana. Wah, makanan nih Om. Iya kan penting kan. Iya betul Om. Karena kita sebelum balap kan kita butuh. Iya, energi Ya. ya betul Om. Kalau di kita kan kita mau makan pecel lele ada. Iya Kita ya. makan kredok Ada iya Om. Kalau di sana gimana Om? Ya itu Om, makanya Om satu ya. Mungkin kita emang udah terbiasa ya di Indonesia ya Om. Jadi buat Yoris sendiri jangan manja Om. Yang dirasain ke Yoris tuh rasa ya makan aja itu bener-bener Yoris kemarin kan makan gimana sih pasta Om sama pizza paling itu Om. Yang masuk tuh pasta ya Om. Paling pasta itu. Rasanya wah ya biasanya di sini makan nasi mungkin ya sambal gitu Om. Iya. Di sana. Tapi kita bisa belajar Om di sana Om. Siap. Ya. Jadi kalau buat saya pribadi gini sih Om, saat kita siap untuk berangkat di sana, Iya. sekalipun kita istilahnya makan yang tidak sama dengan yang kita makan, yaitu tetap menjadi sebuah makanan ya Om, betul Om. Karena sababia itu kan cuma dari niat ya Om. Biarpun air putih jadi obat kan jadi obat. Betul Om, betul. Nah sekarang di depan kita ini kopi loh Om. Kopi Ya hitam. kan? Kita belum minum loh Om. Iya, Kita iya. minum dulu Om. Iya siap Om. Minum dulu teman-teman biar nggak seret ini. Om Yoris memang baru sekali ini kita undang untuk ajang podcast, jadi tadi bilang katanya rada gemeter. Ya secara gue juga pribadi rada gemeter ngomong sama atlet elit yang pernah mewakili Indonesia untuk ajang IWS ya. Iya. Kayaknya gimana gitu Om. Iya.
Kalaupun elit kayak Koko M Fadli ya karena sering ketemu ya. Iya, biasa aja ya Om ya. Ya paling dia grogi di sini. Kalau ini saya juga ikut grogi Om Yoris. Iya. Nah, itu ajang IWS kita sudah ulik. Nanti kalau teman-teman masih penasaran, ada sesi kedua kita bisa undang Om Yoris lagi. Iya. Nah, sekarang dengan waktu yang ada, saya kepengen ulik juga nih Om. Kan kemarin waktu di cek by check itu kan, Iya. Om sempat cerita ada semacam training MTB gitu ya. Iya Om. Nah, di Babakan Banjar. Iya di Banjar Om. Nah, apa itu hanya terbatas di sana atau Om memang kalau ada kesempatan dan waktu bisa janjian untuk misalkan saya punya tim nih. Iya Om. Atau komunitas nih. Iya Om. Om Yoris bisa nggak coaching kami nih untuk ukuran waktu 1 minggu. Iya. Ini nyubi-nyubi banyak nih bareng di komunitas kami atau di tim kami supaya kami nanti main di track itu lebih nyaman. Itu ya. Bisa nggak Om? Sebetulnya bisa Om. Soalnya untuk Yoris tuh sebetulnya buka training ya Om. Lebih bukan sekolah. Cuma ada waktu luang buat Yoris latihan. Yoris latihan. Kebetulan sekarang lagi COVID ya Om. Jadi anak-anak libur sekolah, sekolah belajar di rumah, mereka mungkin punya keinginan untuk berlatih lebih, banyak yang latihan ke Yoris. Yoris welcome Om. Dan mungkin buat teman-teman, siapa aja yang misalkan mau latihan, terutama di usia dini, ataupun nyubi-nyubi, atau orang tua yang terutama hobi, itu harus diperhatikan tingkat keamanannya, safety-nya. Siapapun yang ingin sharing, misalkan latihan sama Yoris bisa menghubungi Yoris. Misalkan nggak ada waktu untuk misalkan datang ke Banjar, Yoris bisa datang misalkan ada di Jakarta ataupun di Bandung, siapapun selagi ada Yoris ada waktu, Yoris siap Om untuk nemenin. Saya tebelin dikit Om ya. Iya. Jadi teman-teman kalau memang punya tim, punya komunitas dan kalian ingin ada coaching yang siap untuk memberikan arahan, teknik-teknik dasar untuk bermain MTB, insya Allah bisa menghubungi Om Yoris. Dan Om Yoris nanti tinggal janjian waktu itu bisa. Iya Om. Ya. Tadi ada kata-kata yang tua-tua tapi kepengen main gitu Om. Iya. Saya merasa tersindir Om. Terutama gini Om, buat yang tua tuh, Yoris tuh kadang suka greget sendiri Om. Suka greget sendiri Om. Iya, tadi Om Yoris waktu ngomong tua itu kayaknya rada nyengir sedikit dan agak ngelirik-ngelirik sedikit. Aduh. Ya tapi saya diemin orang Om Yoris lagi cerita ke audiens. Oke. Iya. Gimana kalau untuk tipsnya orang-orang tua seperti saya tapi pengen petakilan main MTB-an Om? Secara memang kita nakalnya telat nih. Iya. Tapi kan tidak ada kata terlambat untuk kita olahraga Om. Iya. Ya kan? Benar. Itu gimana tipsnya Om? Tipsnya satu ya mungkin sepeda Om, tingkat kenyamanan sepeda. Kita kan mungkin awam untuk nyubi-nyubi taunya main sepeda. Orang tua tuh mungkin taunya pengen jamming cuma langsung mungkin ya Om, langsung di track mungkin. Sekarang sosial media luas ya Om ya, terutama kayak di YouTube dan lain-lain, trik-trik banyak. Pelajari secara teori mungkin di media bisa lihat. Misalkan lagi latihan kemana nih Om? Ada misalkan yang senior-senior maupun atlet maupun penghobi, kita coba memberanikan diri Om untuk sharing ke semua teman tuh. Yoris sendiri yang dirasain, ya Yoris ke semua orang juga kan welcome Om. Suka greget loh Om. Ada misalkan orang tua nih Om, sepedanya udah speknya udah mantep nih, spesifikasinya udah wah udah pas. Tapi bawa sepedanya tuh Om, aduh, Yoris tuh bawaannya pengen bicara aja tuh, ngedeketin, aduh, kayak gitu. Betul. Terutama sih Om settingannya ya Om, settingannya harus diperhatikan. Jadi gini Om Yoris, saya termasuk orang yang ada di situ yang Om Yoris sampaikan barusan. Kita bisa beli sepeda yang mungkin secara teknologi sudah tinggi. Tinggi ya, betul. Karena memang mampu. Mampu ya. Tapi tidak didasari dengan teknik. Teknik ya, betul. Dan kebanyakan di antara kami itu kan, saya mewakili diri saya. Iya betul. Kami itu mungkin orang-orang yang sama seperti saya. Kadang suka malu Om mau nanya. Apalagi dengan atlet gitu kan. Iya. Karena dasar banget Om. Iya. Kan? Nah, tapi ternyata Om Yoris ini welcome. Jadi jangan sungkan nanti kalau memang teman-teman yang punya pengalaman seperti saya pengen tahu secara teori sudah lihat di YouTube. Kayak NMTV kan banyak tuh ada bikin trik-trik dasar gitu kan. Iya betul Om. Itu bisa dipelajari mungkin dari vlog-vlog yang lain juga bisa. Nanti secara praktek bisa menghubungi Om Yoris. Iya Om.
Om bisa janjian kapan? Oke. Jadi itu akan lebih aman dan nyaman ya. buat kita selaku penghobi Iya, ya. di awal-awal kita kenal Iya, sepeda. ya. Nanti dikasih tahu sepeda apa yang harus dipakai. Ya. Kalaupun sudah mumpuni teknologi tapi nggak cukup hanya dengan itu teman-teman. Iya, betul Om. Settingan tadi Om Yoris bilang itu mutlak. Saya punya pengalaman Om. Iya, ya. Gantian saya ngomong dikit Om ya. Iya, ya. Om. Karena saya alamin Om. Iya, ya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi juga. Jadi itu sepeda saya di setting standar empuk, adem, redam. Bawaannya ya Om ya. Bawaan. Kan main kan pasti lama-lama kan ada level Om. Iya, ya. Pas begitu sudah naik kok ini sepeda kagak mau lari gitu loh. Jadi ibarat kata body Ducati tapi isi Astrea. Dibejek dia kagak mau lari. Maju-maju Om ya. Maju. Sampai frustasi ini sepeda gue jual juga nih gitu kan. Aduh. Tapi alhamdulillah dengan tadi Om bilang sosial media apa segala macam kita lihat oh ternyata setting itu penting. Kita panggil temen atau minta tolong ke yang bisa disetting ulang melalui proses dan itu hasilnya TOP, BGT. Ya. Asli nggak pengen berhenti main Om. Iya, ya. Kalau kita nggak sadar dengan stamina kita, iya, waduh, nggak mau pulang di track Om, saking enaknya. Nah, mengenai settingan nih Om, buat pemula ya kan, apakah kita pakai settingan standar sendiri ataukah tetap harus minta tolong sama yang sudah ahli Om? Settingan tetap ya Om, kalau misalnya standar itu kurang Om, tetap terutama di bagian suspensi ya Om. Suspensi kalau bisa untuk newbie itu si bagian ribbon ya Om, jangan terlalu cepat Om. Soalnya itu daya tolakan suspensinya benar-benar langsung itu bisa tahu sendiri kan Om. Saya sepakat Om. Iya, Jadi, karena pengalaman itu baru tadi saya rasain Om. Iya. Kan settingan baru kemarin malam ya. Iya. Saya baru dapat kesempatan main tadi. Iya. Itu Om begitu kita tekan dikit, pumping dikit, langsung ya Om ya. Itu sepeda luar. Kayak nonjok ya Om ya. Jadi kalau kita nggak siap nih Om, secara skillnya dilempar sama sepeda Om. Itu benar banget teman-teman. Jadi ini nggak cerita bohong. Saya mungkin bisa dianggap bohong, tapi ini atlet, nggak bisa diragukan. Overall 2018 mewakili Indonesia untuk ajang IWF Enduro World Series. Nah di sini kita sharing tentang suspensi. Jadi banyak Om saya ketemu dengan teman-teman newbie juga, sepedanya keren, lebih keren dari yang saya pakai gitu kan. Tapi dia bilang, waduh sepeda ini nggak enak banget. Saya diem. Terus udah nggak banyak orang saya deketin, Om tadi bilang sepeda nggak enaknya kenapa? Iya nih gini. Oke Om saya bisik-bisik ya, bukan saya sok tahu, tapi settingan itu ternyata menentukan Om. Jadi mahalnya teknologi yang kita punya ini nggak dapat kalau kita nggak dapat settingan yang mumpuni. Mumpuni ya betul Om. Jadi kita sepakat nih Om Yoris ya. Iya betul Om. Jadi settingan itu menentukan buat pemula. Iya betul. Gini Om, buat teman-teman juga mungkin teman-teman biasa main di beberapa track ya, nggak cuma satu track. Mungkin untuk di daerah Jakarta biasanya main ke Pinang atau ke Bandung ke Cikole, ke Bogor ke Cideng sampai ke Puncak. Biasakan kalau emang udah dapet settingannya yang pas, kita kan setting mungkin sama mekanik atau teman, tanya tuh settingan tekanannya tuh berapa. Mungkin kalau misalkan di Pinang tekanan sekian. Buat teman-teman terutama yang punya sepedanya harus diingat settingan, dicatat Om. Pasnya settingan tuh berapa di track ini. Nanti ketika waktu misalkan main di track Cikole, selalu juga ingat Om. Pasti nggak mungkin Om, dibiasakan ya Om. Dalam setiap track itu settingan dibiasakan diubah Om sedikit-sedikit sendiri pun bisa. Soalnya akan mempengaruhi juga Om. Satu, reading kita, terus tingkat kenyamanannya beda. Soalnya untuk track tersendiri pun berbeda-beda Om karakternya. Kalau ada yang misalkan Pinang, akar, batu, terus kan mungkin Cideng, banyak jampingannya cuma jalannya halus. Gimana supaya sepeda nyaman, rollingnya dapet, speednya dapet. Di situ paling Om. Jadi satu settingan tidak bisa untuk banyak track. Iya betul Om. Gambarannya begitu. Gitu. Dulu saya pertama main ya satu settingan untuk segala track. Aduh. Jadi kalau ketemu makadam kadang tremor Om. Iya Om. Karena belum terbiasa juga, settingannya nggak pas gitu kan. Ya namanya belum ngerti gitu kan. Tapi ini ilmu banget. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat settingan enak, kita catat, kita tulis. Nah nanti masuk ke track berikutnya, kita memang kurang nyaman, kita minta disetting ulang, nanti kita catat, kita tulis. Jadi berangkat lagi ke sana dan ke sini kita sudah tahu oh settingan di sini ini.
Yoris gitu Om, itu salah satu ya mungkin untuk rider-rider yang secara profesional mungkin pemahaman seperti itu udah biasa. Soalnya itu Yoris yang dialamin Yoris, setiap makanya Yoris balapan tuh ya alhamdulillah Om, setiap balapan bisa masuk podium juga. Emang karena satu mungkin emang benar mempengaruhi Om, sepeda tuh settingan, terutama sepeda benar-benar senjata kita lah Om. Nggak capek Om. Nggak capek Om ya. Jadi gini teman, saya cerita sama kan barusan senjata. Dan itu nyambung. Nggak capek Om. Di Pinang tadi main 7 run. Itu nggak berasa capek saya. Gila, karena settingannya dapat kan Om. Settingannya dapat. Jadi biasanya aduh ini udah praktis tuh. Tadi mah nggak capek sama sekali gitu. Buktinya saya malam ini sekarang sudah hampir jam 10. Kita masih seger bugar gitu loh. Artinya dengan tadi 7 run di sana. Bangun pagi, berangkat pagi, ya kan pulang segala macam aktivitas lagi, terus sekarang podcastan gitu. Karena memang fakta Om. Jadi saat settingan itu nyaman, kalian akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya benar Om. Satu lagi Om. Jadi harus suka greget ya. Nggak apa-apa, harus disampaikan Om. Iya. Mengenai suspensi Om, settingan itu kan buat riding kita. Jangan lupa nih, terbiasa buat teman-teman hanya bisa mungkin dipakai atau cuma nyeting. Biasakan di pelumas Om, kasih pelumas suspensi. Setiap kita main tuh kasih pelumas suspensi. Stansionnya ya Om. Ya seperti itu, seat post dan benar-benar itu mempengaruhi Om. Satu gimana sih Om kalau daya kerjanya tuh lebih dapet Om. Biasanya kalau Om pakai apa itu pelumasnya itu? Pelumasnya khusus Om. Ada Om. Di online banyak Om khusus. Nanti atau sekarang kasih tahu apa yang biasa Om pakai. Mungkin nanti bisa dicari sama teman-teman. Yoris tuh dapat dulu dari teman ya, dari Septian tuh. Tapi Yoris dapatnya dari teman. Namanya apa tuh? BX Suspension, dari itu produk dia sendiri ya di Bandung. Kalau misalkan Yoris ini mau Om buat tips yang mungkin Yoris sendiri yang dirasakan. Misalkan kalau pelumas suspensi habis, Yoris suka pakai baby oil Om. Baby oil Om, yang murah meriah itu. Baby oil Om. Tips. Jadi kalau kita belum pernah tahu mau coba-coba, ya namanya sepeda mungkin mahal ya. Tapi ini ada tips murah meriah tapi efektif. Baby oil. Gini aja logikanya, bayi aja pakai baby oil kan aman Om. Apalagi sepeda Om. Ini kan baby juga ini kesayangan kita ya kan. Ya kayak gitu. Om Yoris, saya nggak mau habisin terlalu banyak. Nanti kita bikin session per session dan saya mau silaturahmi dengan Om Yoris di podcast NMTV terus berlanjut. Iya boleh Om. Bagikan ilmu Om Yoris kepada semua sobat goes dimanapun berada, ya kan. Semoga ilmu yang Om Yoris tularkan, pengalaman dan cerita yang Om Yoris sampaikan bisa menjadi kebaikan buat banyak orang Om. Amin Om ya. Sekalipun Om Yoris sudah tidak ada, ilmu itu akan tetap mengalir. Ya betul Om. Ikhlas ya Om ya. Ikhlas dengan senang hati Om. NMTV sebagai wadah untuk bisa menyampaikan apa yang Om Yoris sampaikan. Iya betul Om. Kalau Om Yoris cerita kepada saya nggak bisa sampaikan kepada yang lain. Tapi di sini ada alat yang merekam. Iya betul Om. Ada kamera yang merekam. Iya betul Om. Ada channel YouTube yang sudah dibuat. Dan insya Allah hari demi hari perkembangan channel YouTube ini semakin baik. Iya betul. Artinya kita diterima. Iya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosen terhadap channel ini. Harapan saya dukung terus supaya kami juga bekerja lebih semangat lagi untuk menghadirkan konten-konten yang lebih baik. Iya betul Om. Ya Om Yoris. Iya. Doakan kami untuk tetap bisa istiqomah. Ya. Diberikan selalu kesehatan. Amin Om. Karena memang PR banget Om bikin konten. Iya betul Om. Saya ingin berusaha memberikan sedikit waktu saya untuk berbagi dengan banyak orang. Ya mudah-mudahan itu bisa diterima. Iya Om. Om Yoris, thank you kehadirannya. Dengan senang hati Om. Salam sukses. Amin Om. Masih kepengen ke US lagi nggak? Tadi sih bos nawarin Om. Wow. Tahun sekarang itu nawarin. Dia nanya seri nasional tahun ini gimana Riz? Kapten Daniel. Kapten Daniel nawarin lagi Om. Makanya Yoris, wah suatu. Selamat malam Kapten Daniel. Ini ada Om Yoris yang lagi cerita-cerita nih. Jadi tadi ditawarin sama Kapten Daniel. Riz kapan seri EWS lagi tahun sekarang? Oh ada sih Om. Kalau di jadwal sudah ada, udah muncul. Nanti ya udah Om, siap Om. Saya doakan. Mudah-mudahan Om Yoris bisa berangkat lagi. Belajar dari pengalaman pertama. Iya betul. Kedua harus lebih baik lagi.
itu satu kesempatan kemarin Yoris, insya Allah memperbaiki udah. Siap. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan seperti Iya Om betul Yoris. Om. Amin Om. Jadi jangan disia-siakan. Iya betul Om. Kami hanya bisa mendoakan Om Yoris. Iya Om, amin. Ya, nanti kalau kita ada waktu teman-teman, kita akan bikin sedikit konten teknik dasar MTB bareng Om Yoris. Kalau seandainya memang Om Yoris masih ada waktu dan kita sama-sama dikasih keluangan waktu dan kesehatan. Iya Om. Ya Om ya. Siap Bersedia ya Om ya. Bersedia Om. Amin, alhamdulillah. Oke, sampai di sini perjumpaan kita dengan Om Yoris. Salam sehat buat semua sobat goes dimanapun Anda berada. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Doakan kami untuk terus istiqomah, bisa membuat konten demi konten yang lebih mengedukasi lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.